Inilah detik-detik terbakarnya minibus dan sepeda motor metik usai terlibat kecelakaan di ruas jalan raya di Desa Petiken, Kecamatan Rio Rejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun menimbulkan kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian. Sementara pengemudi minibus selamat dan mengalami luka ringan. Kecelakaan berawal dari bersenggolannya dua motor metik yang melaju searah hingga satu diantaranya oleng keluar marka jalan. Dari arah berlawanan datang minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Akibatnya motor metik terseret di kolong minibus sejauh 100 meter sehingga menimbulkan percikan api dan menyambar ke bahan bakar. Tabrakan antara mobil HRV dengan sepeda motor yang mengakibatkan korsleting listrik di mobil HRV sehingga terbakar. Dengan dilaporkannya ke posko kami yang ada di Rio Rejo, segera meluncur ke TKK dan alhamdulillah kebakaran bisa diatasi. Kasus kecelakaan kini dalam pemeriksaan unit penegak hukum Satlantas Polres Gresik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Ya Allah. Ya Allah. Dua kelompok warga terlibat tawuran di permukiman padat warga di Jalan Raya Tengah Johar Baru, Jakarta Pusat. Dua kelompok warga ini saling serang dengan menggunakan batu hingga senjata tajam. Menurut Ketua RW setempat, tawuran ini terjadi ketika sekelompok pemuda dari luar Johar Baru menyerang tiba-tiba yang tengah asik nongkrong. Akibat tawuran ini, satu orang warga dibawa ke rumah sakit karena terluka parah akibat senjata tajam dan luka bakar akibat disiram air keras. Nah itu sih bilangnya Gang 6, cuman kalau dilihat posisinya banyak kan orang luar di depan. Oh, orang luar ya. Mereka bawa senjata tajam? Senjata tajam semua. Itu kejadian berapa lama, Pak? Kurang lebih 10 menit. Tawuran baru berhasil dibubarkan setelah petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan gas air mata. Warga berharap polisi menyiagakan personilnya agar hal serupa tidak terjadi. Kekasih tersangka Mario Dandi Satrio, AG, ini kini berstatus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora. Presiden Jokowi kembali minta agar para pejabat tidak pamer kekuasaan dan kekayaan. Kebakaran besar terjadi di area komersial TSIM Sasui, Kowloon, Hongkoi. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Camar. Selamat pagi, Baby. Apa kabarnya kamu? Alhamdulillah baik. Baby gimana? Kabar baik, tentunya semangat karena hari ini perdana siaran sama Camar Haenda. Benar, akhirnya inilah hari yang ditunggu-tunggu. Bisa satu meja dengan Baby Kristami. Dari 1 bulan yang lalu ya sudah menunggu 1 bulan, udah jadi wishlist nih. Oke, bagaimana perasaannya wishlistnya tercapai? Luar biasa ya Baby ya, tentunya ada banyak berkat Tuhan yang dirasakan dan perlu kita syukuri. Dan bisa menyapa pemirsa Balenda dan se-Indonesia. Se-Indonesia tentunya. Kita juga semangat tentunya karena kami hadir kembali menyapa pemirsa iNews Pagi. Dan dalam iNews Pagi ini kita juga melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Camar Haenda. Dan saya Baby Kristami, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. 2 pelaku perampokan bersenjata tajam terhadap wanita tunarungu di ruas tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur akhirnya ditangkap. Komplotan perampok yang membuat korbannya trauma itu sempat viral di media sosial. Tolong, 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 maling, maling, tolong, 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 tolong. Rekaman CCTV dan video amatir saat aksi perampokan terhadap wanita tunarungu yang menepi di ruas tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur viral.
Komplotan perampok berhasil menggasak 2 unit ponsel dan kalung emas seberat 4 gram, lalu melarikan diri. Tolong! Itu Pak, itu orangnya Pak. Ada mobil ke saya Pak, tolong Pak. Setelah mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa korban dan sejumlah saksi, satu pelaku Darwis 31 tahun sebagai eksekutor ditangkap di kawasan Koja, Jakarta Utara. Polisi juga menangkap satu pelaku lain bernama Jepri, 27 tahun, tak jauh dari lokasi penangkapan pertama. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 unit ponsel milik korban, sedangkan kalung emas dan 1 ponsel lain telah dijual pelaku. Kita lakukan penyelidikan dari TKP, berupa CCTV dan yang lain-lain. Kemudian kita lakukan observasi ke lapangan, menemukan titik TSK bersembunyi di Kampung Bahari. Kita berhasil menangkap kedua pelaku tersebut. Guna kepentingan penyidikan, kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Makassar, Jakarta Timur. Pembunuhan istri warga negara Austria di Porong, Sidoarjo ini akhirnya terungkap. 2 dari 3 tersangka pelaku pembunuhan berhasil ditangkap. Para tersangka nekat membunuh korban karena aksi perampokan dipergoki korban. Sempat melarikan diri dan masuk daftar DPO 1 bulan, 2 tersangka inisial F 27 tahun dan FH 24 tahun warga Sidoarjo pelaku pembunuhan istri warga negara Austria berhasil diringkus polisi. Dari hasil pemeriksaan, pembunuhan terhadap korban nekat dilakukan para tersangka karena bingung setelah aksi perampokan diketahui korban yang berada di lokasi. Pelaku utama F yang menjadi dalang pembunuhan merupakan tetangga korban, hasil dari penjualan dari merampok disertai pembunuhan untuk membeli narkoba. Untuk menghilangkan jejak pasca kejadian, tersangka F yang menjadi otak pelaku pembunuhan melarikan diri ke Cianjur, Jawa Barat. Sementara tersangka FH memilih tinggal di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti milik korban. Niatnya adalah merampok, tetapi kemudian korban melihat, kemudian korban dilumpuhkan. Kini kedua tersangka diamankan di Polresta Sidoarjo guna proses penyidikan. Sementara 1 tersangka lain masih dalam proses pengejaran polisi. Para tersangka dijerat pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman atau pidana seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Sebelumnya, di Desa Glaga Harum, Sidoarjo, warga menemukan jenazah seorang wanita istri warga negara Austria dengan kondisi mengenaskan di atas sofa. Korban dibunuh kawanan pencuri yang masuk ke rumah melalui jendela. Pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun di Kabupaten Serang, Banten tenggelam saat berenang di bekas galian pasir. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Teriak histeris keluarga tak terbendung mengetahui korban ditemukan sudah meninggal dunia. Korban yang tidak bisa berenang ini terjebak di dalam kubangan lumpur sedalam 3 meter di Kampung Curug Barang, Kecamatan Mancak, Serang, Banten. Peristiwa terjadi saat korban bersama teman-temannya bermain di lubang bekas galian usai pulang sekolah. Namun naas tiba-tiba korban tenggelam. Ada anak lari-lari basah-basah kuyup dengan keadaan nangis, dia melaporkan ada temannya yang tenggelam. Nah, ada tenggelam itu ya langsung sigap dengan tetangga dan juga orang tua korbannya langsung mengevakuasi secara manual. Warga bersama petugas BPBD setempat berusaha mengevakuasi korban. Setelah 1 jam pencarian, tubuh korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Puskesmas Mancak. Pencarian selama kurang lebih 15 menit, diduga kedalaman air itu mencapai 2 meter lebih atau sampai 3 meter karena saya menyelam sekali itu tidak nyampe ke dasar. Dan kemudian masyarakat mencoba bergantian dan ada yang merasa menyentuh bagian tubuh dari bagian kaki dari si korban. Nah, setelah itu dipastikan bahwa korban betul-betul ada di.
Jasad korban sudah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. 2 remaja pria tewas tenggelam di danau buatan di bawah flyover Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Proses pencarian korban berlangsung dramatis. Salah satu korban sempat dilakukan penanganan medis, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Petugas SAR dari Satpol PP Jakarta Timur melakukan pencarian 2 remaja yang tenggelam di danau buatan sedalam 3 meter yang berada di bawah flyover Pulau Gebang, Jakarta Timur. Petugas menyelam menggunakan tali dan pelampung. Jangan. Pelan-pelan. Petugas berhasil menemukan 1 remaja yang bernama Gaufala berusia 12 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Keluarga korban histeris saat melihat jasad korban dievakuasi. Uninya dipegang, uninya pegang. Ya, uninya pegang. Uni pegang, uni. Jalan. Taruh dia dulu. Tidak berselang lama, petugas kembali menemukan remaja kedua yang bernama Farhan, 12 tahun. Saat ditemukan belum meninggal dunia, lalu petugas medis melakukan penanganan medis dengan melakukan resusitasi jantung dengan tangan, namun nyawa korban tak dapat ditolong. Korban 2 orang. Itu tadi informasinya ke warga, anak-anak itu main air. Tapi ke tengah, selamat. Ya. Akhirnya teman yang satu lagi laporan sama orang tuanya laporan ke pemadam. Akhirnya dari pemadam lagi. Berarti dua-duanya tenggelam ya? 2 orang ya. Meninggal atau enggak? Dua-duanya meninggal. Kedua jasad korban dibawa ke rumah duka di Pulau Gebang untuk kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, minibus berpenumpang 2 orang terjatuh ke dalam parit di dekat sungai. Diduga mobil hilang kendali sehingga terjatuh ke dalam parit. 1 unit minibus dievakuasi dari dalam parit di dekat sungai di Jalan Akses Polda Walantaka, Kota Serang, Banten pada Kamis petang. Kendaraan ini terjatuh dan terbalik hingga menyebabkan para penumpangnya mengalami luka-luka. Diketahui sebelumnya warga mendengar teriakan minta tolong dari arah sungai dan saat terlihat ternyata mobil sudah terjatuh. Diduga hal ini terjadi akibat pengemudi kurang konsentrasi lalu hilang kendali dan oleng ke kiri. Akibat peristiwa ini pengemudi dan juga penumpang mengalami luka-luka lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, pemirsa, puluhan rumah di Jalan Lingkungan 3, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat ini masih dikepung banjir setinggi lebih dari setengah meter. Sementara pemukiman warga di Pulau Nangka, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta juga kembali terendam banjir. Ketinggian air di permukiman warga di Jalan Lingkungan 3, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat mencapai setengah meter. Meluapnya Kali Semonggol membuat puluhan rumah yang berada lebih rendah dari kali ini terendam banjir sejak Kamis dini hari. Tercatat sebanyak 40 jiwa terdampak banjir kali ini. Untuk mengantisipasi banjir semakin tinggi, pengurus RT sudah menyiapkan 2 tempat untuk lokasi pengungsian, di antaranya di Musola Al Hidayah dan tenda milik BPBD. Sekitar ada 50-60 lah. Penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya karena dataran kami itu terendah. Karena luapan dari kali meluap udah menampung lari ke daerah kami. Terus diguyur hujan deras, jalan dan permukiman warga di Pulau Nangka, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta kembali terendam banjir. Meski sempat surut, namun air luapan Kali Mukefat kembali naik setinggi 30 cm hingga aktivitas warga terganggu dan sejumlah motor yang nekat terobos genangan air mogok mesin. Selain intensitas hujan deras yang melanda kawasan ini sejak beberapa hari terakhir, genangan banjir juga diperparah buruknya drainase di permukiman warga. Warga pun berharap kepada Pemkot Jakarta Barat agar lebih serius dalam mengatasi persoalan banjir yang belum terselesaikan.
Pemirsa, 3 orang tewas tersetrum saat banjir di Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, puluhan warga dievakuasi karena ketinggian air meningkat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 anak remaja Kampung Cirumpak RT 13. 3 orang tewas akibat tersetrum saat banjir melanda permukiman Kampung Cirumpak, Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Ketiga korban tewas adalah Saiful 18 tahun, Jamaluddin 22 tahun, dan Arya 20 tahun. Para korban tewas tersetrum saat memindahkan pompa air yang tergenang banjir. Aliran listrik diduga dari kabel listrik yang terkelupas. Korban langsung dimakamkan karena dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan adanya dugaan kekerasan yang dialami ketiga korban. Pasca kejadian, hingga Kamis sore petugas telah mematikan seluruh aliran listrik di lokasi ratusan permukiman yang terendam banjir. Ada beberapa dugaan yang kami temukan di TKP, namun saat ini masih dilakukan olah TKP oleh tim Inafis Polres beserta Polsek Teluk Naga, Satreskrim. Ada dugaan kabel yang mengelupas dari kompresor air. Jadi masih didalami saat ini di TKP. Banjir juga terjadi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat petugas bergerak cepat mengevakuasi warga. Sebanyak 50 orang warga diungsikan di rumah kepala desa, sedangkan yang lainnya mengungsi ke rumah saudaranya yang lebih aman. Banjir diakibatkan tingginya intensitas hujan yang menyebabkan Sungai Bengawan Solo meluap. Akibat banjir ini 60 rumah terendam banjir dan 1.500 warga terdampak. Dari Tangerang, Banten dan Sragen, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Selanjutnya kita ke informasi dari Jawa Tengah. Pemirsa, tanggul Sungai Plumbon di Mangkang, Kulon, Semarang ini jebol. Akibatnya belasan rumah terendam banjir. Tanggul Sungai Plumbon di Mangkang, Kulon, Semarang, Jawa Tengah jebol akibat tidak kuat menahan debit air. Tingginya debit air serta derasnya arus sungai mengakibatkan tanggul yang telah terkikis jebol selebar 1,5 meter dengan lubang menganga. Akibatnya belasan rumah yang berada dekat tanggul terdampak. Meski cepat surut, banjir menyisakan lumpur tebal yang berada di jalan. Kita ada tanggul jebol, tapi tidak seperti yang kemarin. Ini cuma kecil sekali, paling 1,5 meter yang mungkin mengairi sampai ke rumah-rumah warga cuma sekitar 15. Warga dibantu petugas menutup sementara lubang tanggul dengan batu dan tanah. Sebagian warga lain membersihkan rumah dari endapan lumpur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Dari Jawa Tengah kita beralih ke Batam. Pemirsa, beberapa wilayah di Batam terendam banjir akibat tingginya curah hujan. Tak hanya banjir, beberapa tempat juga mengalami longsor dan jalan amblas. Hujan deras yang melanda Batam sejak Senin pagi mengakibatkan banjir dan juga longsor di beberapa wilayah. Di wilayah Kecamatan Galang, air setinggi 3 meter menggenangi 34 rumah warga. Kondisi ini juga diperburuk karena buruknya sistem drainase. Bahkan beberapa ruas jalan amblas dan mengakibatkan arus lalu lintas menjadi terganggu. Saat ini warga masih mengungsi di rumah tetangga atau kerabat yang tidak terkena banjir. Ini sebenarnya sudah sering terjadi karena gorong-gorong itu tersumbat kan. Kita udah konfirmasi juga ke pihak kelurahan tapi tidak ada tanggapan juga. Jadi Ya pemirsa, diduga terbawa arus banjir luapan sungai, seekor ular piton ditemukan bersembunyi di rumah warga. Ular sempat menyerang petugas beberapa kali saat proses evakuasi. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 4 meter yang bersembunyi di plafon rumah warga di Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petugas menangkap ular dengan alat khusus lantaran sang ular sempat beberapa kali berupaya kabur. Diduga ular piton ini masuk ke pemukiman warga setelah terbawa arus banjir luapan sungai saat Kabupaten Maros dilanda banjir. Kini ular tersebut telah diamankan di Mako Damkar dan rencananya akan diserahkan ke BKSDA Sulawesi Selatan sebelum kembali dilepaskan ke alam liar. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, putar balik sembarangan lantaran hendak melawan arah, sebuah bajai ugal-ugalan tertabrak pengendara motor.
Detik-detik kecelakaan yang membuat kedua pengendara nyaris baku hantam terekam kamera. Pada Kamis siang merekam detik-detik kecelakaan yang melibatkan sebuah bajai dan pengendara motor. Tanpa memperhatikan kondisi arus lalu lintas di belakangnya, bajai ugal-ugalan yang berada di sisi kiri jalan tiba-tiba berputar arah 90 derajat ke arah kanan. Di saat bersamaan, muncul pengendara motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah yang sama, hingga akhirnya kecelakaan pun tak terhindarkan. Kencangnya benturan membuat pengendara motor terpental melewati bajai, sementara kendaraannya langsung terlindas. Korban yang masih mampu bangkit sempat emosi hingga nyaris terlibat baku hantam. Beruntung keributan tak terjadi setelah dilerai warga. Setahu saya sih kalau mau bajai motor dia bukan mau putar balik. Dia begini motor langsung lawan arah. Kalau motor sih jelas nggak salah. Dia mau lurus, begitu bajai dari kiri langsung menghalangi jalan dia. Peristiwa kecelakaan tersebut diketahui berakhir damai karena sang sopir bajai bersedia memberikan ganti rugi atas biaya pengobatan dan kerusakan sepeda motor korban. Ya, pemirsa, viral mobil patroli Satuan Lalu Lintas Polda Sumut tabrakan dengan pengendara motor di Jalan Lintas Sumatera Balige, Medan Toba, Sumatera Utara. Dalam video berdurasi 1 menit, pemirsa, sepeda motor rusak parah sehingga pengendara patah tulang di bagian tangan kanan. Korban yang berusia 15 tahun saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Vita Insan Pematang Siantar karena tabrakan dengan mobil patroli yang dikemudikan Aibda Juni Andi Saragih. Saat mobil patroli iring-iringan bersama rombongan pejabat menuju Balige dari Medan, sepeda motor melaju dari sebelah kanan lawan sehingga berbenturan dengan mobil. Ada satu kendaraan yang dari belakang kemungkinan diduga kencang atau bagaimana, kaget melihat ada kendaraan di depan dia berhenti. Nah, dia mungkin tidak sempat memperlambat kendaraannya atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi dia langsung ngambil ke kanan. Dia melewati kendaraan tersebut yang memperlambat tadi. Nah, disitulah dia bersenggolan dengan kendaraan patwal penutup tadinya. Pemirsa, kekasih tersangka Mario Dandi Siatrio AG kini berstatus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut, tetaplah di Ajus Pagi.